Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD selaku dosen pengampu dan Bapak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen mitra pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 21020850107 dari kelas 01 Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang korespondensi. Pernahkah kalian mendengar apa itu korespondensi? Ya, bisa dibilang korespondensi berhubungan dengan surat. Mungkin kegiatan surat menyurat terasa asing untuk dilakukan. Namun, saling berkirim surat pernah menjadi kegiatan yang sempat populer terutama sebelum adanya gadget seperti sekarang. Meskipun sekarang sudah jarang orang mengirim surat, tetapi pada nyatanya kegiatan ini masih menyenangkan untuk dilakukan. Pasti kalian penasaran kan, apa sih yang disebut dengan korespondensi? Korespondensi adalah suatu kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh seorang individu kepada pihak lain. Tujuan pengiriman surat bisa dikirimkan baik kepada individu, organisasi, atau perusahaan tertentu. Istilah korespondensi sekarang lekat dikenal sebagai surat menyurat yang ditujukan untuk kepentingan bisnis. Namun, seluruh kegiatan menulis, membaca, dan mengirim surat disebut juga sebagai korespondensi. Pihak yang saling mengirim surat disebut dengan koresponden. Sebenarnya, apa sih fungsi dari korespondensi? Pada dasarnya, korespondensi mengutamakan komunikasi antara dua belah pihak dengan membangun sebuah relasi atau hubungan. Bisa juga korespondensi dilakukan untuk meminta suatu bantuan, permintaan, menanyakan kabar, dan lain-lain. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu korespondensi, selanjutnya saya akan menjelaskan surat menyurat. Surat menyurat adalah salah satu sarana penyampaian informasi secara tertulis yang masih digunakan hingga saat ini. Apabila ditinjau dari sifat isinya, surat adalah jenis karangan atau paparan. Di dalam paparan, pengarang mengemukakan maksud dan tujuannya, menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Demikian pula yang terjadi di dalam surat. Dan jika ditinjau dari fungsinya, surat merupakan suatu alat atau sarana komunikasi tertulis. Surat dipandang sebagai alat komunikasi tulis yang paling efisien, ekonomis, efektif, dan praktis. Dibandingkan dengan alat komunikasi lisan, surat mempunyai kelebihan-kelebihan apa sih? Apa yang dikomunikasikan kepada pihak lain secara tertulis, misalnya berupa pengumuman, pemberitahuan, dan sebagainya, akan sampai kepada alamat yang dituju sesuai dengan sumber aslinya. Jenis surat terdiri dari beberapa macam, tergantung pada isi, keamanan isi, jangkauan penggunaan, dan berbagai segi lainnya. Selanjutnya saya akan membahas hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan saat menulis surat. Yang pertama, penulisan nama tidak boleh didahului kata sapaan yang berupa istilah hubungan kekerabatan. Misalnya, Bapak Mulyadi, Ibu Mirna. Sebagai penggantinya, gunakan kata saudara atau tidak memakai sama sekali. 2. Jika menggunakan kop dan di dalamnya sudah tercantum alamat kantor, pada bagian tanggal tidak perlu didahului nama kota. Yang ketiga, pada bagian alamat tujuan tidak perlu diawali dengan kata kepada tetapi langsung yang terhormat.
4. Bahasa harus efektif, singkat, dan jelas. Tidak boleh berlebihan dalam mengungkapkan perasaan. Misalnya, atas kerjasama saudara, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. 5. Surat dagang dikirim bukan atas nama pribadi tetapi atas nama badan. Oleh karena itu, kata ganti diri yang dipergunakan adalah kami, bukan saya. 6. Pada bagian alinea penutup sering ditulis kata-kata atas perhatiannya. Rumusan itu kurang tepat, seharusnya atas perhatian saudara. Tadi pembahasan tentang korespondensi yang berisikan surat menyurat, jenis-jenis surat, dan hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam surat menyurat. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.